Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Hani Nur Fadila dan Titan Tautis akan menjelaskan tentang informasi akuntansi diferensial. Yang pertama itu ada konsep informasi akuntansi diferensial. Akuntansi diferensial merupakan informasi akuntansi yang dihubungkan dengan pemilihan alternatif. Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Informasi akuntansi diferensial mempunyai dua unsur pokok. Yang pertama itu merupakan informasi yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Yang kedua yaitu, informasi ini diperlukan oleh manajemen untuk mengambil keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang tersedia. Selanjutnya ada informasi akuntansi sebagai bahasa bisnis dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada informasi operasi. Informasi operasi ini merupakan bahan baku untuk mengelola tipe informasi akuntansi yang lain. Contohnya informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Yang kedua, ada informasi akuntansi keuangan. Informasi akuntansi keuangan ini dihasilkan oleh sistem pengelolaan informasi keuangan yang disebut keuangan akuntansi. Yang ketiga, informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen ini dihasilkan oleh sistem pengelolaan informasi keuangan yang disebut akuntansi manajemen. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanta Uti. Saya akan melanjutkan di slide berikutnya. Informasi akuntansi diferensial terdiri dari pendapatan diferensial, aktiva diferensial, biaya diferensial, biaya yang akan datang, dan laba diferensial. Pendapatan diferensial ini merupakan pendapatan yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang lain, sedangkan aktiva diferensial berguna untuk memberikan ukuran berapa jumlah dana yang akan ditanamkan nantinya. Dan biaya diferensial ini adalah biaya yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Biaya yang akan datang merupakan biaya yang diharapkan akan terjadi selama periode waktu yang tercakup oleh keputusan yang akan dibuat. Nah, dan yang terakhir ada laba diferensial. Laba diferensial ini erat hubungannya dengan pengertian pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Karena laba diferensial adalah laba yang akan datang yang berbeda di antara berbagai alternatif yang mungkin dipilih. Selanjutnya ada manfaat informasi akuntansi diferensial. Nah, terdapat beberapa manfaat yang sudah tertera di PowerPoint. Nah, yaitu ada menjual atau memproses lebih lanjut. Dalam pengambilan keputusan semacam ini, informasi akuntansi diferensial yang diperlukan oleh manajemen adalah pendapatan diferensial dengan biaya diferensial jika alternatif memproses lebih lanjut dipilih. Selanjutnya ada menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan usaha departemen tertentu. Dalam menghadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan produksinya. Selanjutnya ada menerima atau menolak pesanan khusus. Penerapan analisis biaya diferensial juga dapat digunakan untuk membuat keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Selanjutnya ada membeli atau membuat sendiri. Dihadapi oleh manajemen terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen dan yang memproduksinya berbagai jenis produk. Tidak selamanya komponen yang membentuk suatu produk harus diproduksi sendiri oleh perusahaan. Seperti itu. Terakhir ada biaya diferensial sebagai bagian informasi akuntansi diferensial. Yang pertama ada biaya diferensial versus biaya relevan. Biaya yang relevan dalam pengambilan keputusan bisa disebut dengan biaya diferensial. Selanjutnya ada biaya diferensial sebagai biaya masa yang akan datang atau future cost. Biaya ini adalah biaya yang dapat diperkirakan akan terjadi dalam periode yang akan datang. Selanjutnya ada biaya diferensial adalah biaya yang berbeda. Nah, biaya diferensial adalah biaya masa yang akan datang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Selanjutnya ada biaya diferensial versus biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, sedangkan biaya diferensial selalu berkaitan dengan alternatif tertentu yang sedang dipertimbangkan untuk dipilih. Selanjutnya ada biaya diferensial versus biaya depresiasi. Nah, depresiasi merupakan alokasi periodik cost aktif yang tetap diperoleh pada waktu yang lampau. Selanjutnya ada biaya diferensiasi versus biaya tambahan atau incremental cost. Nah, biaya ini suatu alternatif adalah tambahan biaya yang akan terjadi jika suatu alternatif yang berkaitan dengan perubahan volume kegiatan yang dipilih. Nah, selanjutnya lagi ada biaya diferensial versus biaya kesempatan atau opportunity cost.
Biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Dan yang terakhir adalah biaya diferensial versus biaya keluar dari saku atau out of pocket cost. Biaya yang akan memerlukan pengeluaran kas sekarang atau dalam jangka dekat sebagai akibat dari keputusan manajemen disebut sebagai biaya keluar dari saku ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.